Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila arwahil abaina wa ila arwah abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa khususan ila almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Tauhid Sulaimanul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa amin. Kita lanjutkan baik. Wal mahzuru min haitsu wasfuhu bil khazri ay al hurmati ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa yu'aqabu ala fi'lihi wal makruhu min haitsu wasfuhu bil karahati ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi ila akhirih. Selanjutnya dari macam-macam hukum ya. Ada berapa? Tujuh ya. Yang pertama kemarin sudah disebutkan definisi tentang wajib. Yang kedua mandub atau sunnah atau mustahab. Yang ketiga adalah mubah. Yang keempat al-mahzur ya. Atau yang disebut dengan al-hurmah atau haram. Ini sama. Wal mahzuru, dan adapun yang keempat adalah mahzur. Min haitsu wasfuhu, dari sisi atau dari sudut atau dari segi wasfuhu ya. Sifatnya bil khazri, dengan khazri, yakni ay al hurmati, yakni haram. Jadi mahzur dilihat dari sisi keharamannya. Apa definisinya? Ma yusabu ala tarkihi, yakni perkara yang diberikan pahala ala tarkihi, atas meninggalkannya. Ketika ditinggalkan perkara tersebut, yusabu, dia diberikan ganjaran, diberikan pahala. Nah, kenapa dia diberikan pahala kalau dia tinggalkan ya, perkara haram itu? Imtisalan ya. Tentu imtisalan ini maknanya niat mematuhi perintah Allah. Misalkan mencuri, hukumnya apa? Haram. Saya tinggalkan mencuri itu untuk niat ya, menjalankan daripada perintah Allah, mematuhi aturan Allah. Tidak boleh. Saya meninggalkannya dengan niat itu bukan karena takut dengan orang lain atau malu atau segala macam. Misalkan berzina, kenapa takut berzina? Dia sembar nak saya tetap si dengar. Itu kan berarti bukan karena mematuhi aturan Allah, karena hukum zina sudah haram dan dia tinggalkan, tetapi alasan dia tinggalkan itu karena malu nanti ketahuan dan seterusnya ya. Maka ketika kita meninggalkan suatu perkara yang haram, tujuannya tetap kita sebagai bentuk menjalankan, mematuhi perintah Allah SWT. Wa yu'aqabu,
dan diberikan sanksi atau diiqab, disiksa ala fi'lihi, atas melakukan. Berarti ketika dia lakukan dia diberikan dosa, baik pahala ataupun dosa. Itu dalam ilmu akidah harus kita imani. Kenapa? Karena ini langsung perkara gaib ini, perkara ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan apapun yang disampaikan oleh Rasul tentu harus kita imani. Wal makruh, yang kelima adalah hukum makruh. Min haitsu wasfuhu bil karahati, definisi makruh dari sisi sifatnya bil karahah, dengan kemakruhannya. Ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa la yu'aqabu ala fi'li, yakni sesuatu yang diberikan pahala ala tarkihi, atas meninggalkannya, imtisalan, ini tujuannya untuk mematuhi perintah Allah, wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak diberikan siksa atau dosa ala fi'lihi, atas melakukannya. Nah, bedanya dengan perkara haram, kalau ditinggal sama-sama mendapatkan pahala, kalau ditinggal. Tetapi kalau melakukan, kalau yang haram itu jelas berdosa, sedangkan makruh tidak sampai berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan perkara makruh untuk mendapatkan pahala. Was-shahihu, dan yang selanjutnya tentang hukum, yang 7 itu, yang ke-6 ini as-shahihu, yakni sah. Min haitsu wasfuhu bis-sihhat. Apa definisi sahih? Ditinjau dari sifatnya. Ma yata'allaqu bihi an-nufuzu yu'taddu bihi wa yu'taddu bihi, yakni sesuatu yang bergantung atau yang berkaitan bihi, dengan sesuatu itu, an-nufuzu. Nufuz itu maknanya al-bulugh ilal maksud, sampai kepada tujuan. Maknanya berarti berhasil. Wa yu'tadu, dan sesuatu itu nanti bisa disebut sehat atau sah. Wa yu'tadu bihi, dan mencukupi. Bihi, dengannya, mencukupi dalam arti sudah sah, terpenuhinya sesuatu yang menyebabkan sah perkara itu, berarti sudah terpenuhi. Bi'an istajma'a, dengan bahwasanya memenuhi, ma yu'tabaru, perkara yang dijelaskan, fihi, padanya, itu perkara syar'an, oleh syariat. Artinya memenuhi perkara-perkara yang oleh syariat itu sebagai bentuk syarat-syarat terpenuhi, maka disebut sah. Aqdan kana au ibadatan, baik itu secara akad atau ibadah. Jadi akad yang sah atau ibadah yang sah tentu harus memenuhi 2 unsur tadi. Yang pertama adalah an-nufuz, yang kedua adalah wa yuqtaddu bihi. Misalnya dari sisi akad dalam hal menikah misalkan. Nah, menikah, akad ketika menikah itu nanti bisa sah. Yang pertama, dia harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Syarat nikah, rukun nikah harus terpenuhi. Nah, ketika sudah terpenuhi,
maka nanti yang kedua akan berhasil an-nufuz, yakni sampai kepada tujuan. Apa tujuan menikah? Tentu bisa halal, yang awalnya haram menjadi halal. Antara laki dan perempuan sudah terjalin akadnya, itu sudah al-istimta', boleh sudah berhubungan. Nah, itu ya. Atau misalnya dalam akad jual beli, ketika akad jual beli ini dilakukan oleh dua belah pihak, maka tentu di situ harus ada syarat-syaratnya juga. Nah, ketika terpenuhi syaratnya itu, maka sampai kepada tujuannya. Apa tujuannya? Baik yang satu dengan yang lainnya, pembeli atau penjual itu ya sama-sama mendapatkan hasil. Ya, ini yang saya minta, ini uangnya, ini barangnya, seperti itu. Ya. Au ibadatan, begitu juga dalam hal ibadah. Supaya ibadah itu bisa sah, maka harus terpenuhi syarat ataupun rukun-rukunnya. Wal batilu, dan hukum yang selanjutnya adalah batil atau batal. Nah, kalau sudah kita pahami makna sah, maka secara otomatis kita paham makna batal. Kalau sah tadi itu sudah terpenuhi syarat rukunnya dan sampai kepada tujuan, berarti kalau batal tidak terpenuhi atau tidak sampai kepada tujuan itu, itulah batil. Amin haitsu wasfuhu bil butlan. Definisinya apa? Mala yata'allaqu bihi an-nufuzu wa la yuqtadu bihi, yakni sesuatu yang tidak berkaitan atau bergantung atau berhubungan bihi dengannya an-nufuzu, yakni berhasil, wala yuqtadu bihi, dan juga tidak berkaitan yuqtadu bihi dengan terpenuhinya, atau bisa kita maknakan la yuqtadu ini tidak sah. Jadi batil itu maknanya tidak an-nufuz, tidak berhasil, tidak sampai kepada tujuan. Nah, kalau sudah misalnya menikah, akadnya tidak sesuai, tidak terpenuhi syaratnya, walinya tidak ada, ataupun saksinya misalkan, maka jelas tidak sampai kepada tujuan. Tujuan untuk bersenang-senang itu ya tidak bisa kita dapatkan. Nah, ini maka hukumnya menjadi batil. Bi alam yastajmi, istajma'a yastajmi'u dimasuki lam menjadi yastajmi'a, dengan bahwasanya tidak memenuhi ma yu'tabaru fihi, sesuatu yang dijelaskan fihi di dalamnya syar'an, syariat menjelaskan ini syarat-syarat, ini yang harus dipenuhi, dan tidak terpenuhi, tidak terkumpul apa yang dijelaskan dalam syariat, maka itulah yang menyebabkan batil. Aqdan kana au ibadatan, baik itu yang sifatnya akad, transaksi, atau dalam bentuk ibadah. Wal aqdu yattasifu bin nufuzi wal iqtidadi. Akad yattasifu disifati bin nufuzi dengan nufuz, berhasil, wal iqtidadi, dan iqtidad, terpenuhi segala syarat dan rukunnya, atau disebut dengan sah. Kalau nufuz itu berhasil sampai kepada tujuan, sedangkan iqtidad itu ya maknanya sah. Nah, akad itu disifati dengan nufuz dan iqtidad. Wal ibadatu, sedangkan ibadah tattasifu bil iqtidadi faqat, disifati dengan iqtidad faqat saja. Itu bedanya.
Kalau akad disifati dengan sukses atau nufuz, ya, sampai kepada tujuan, wal iktidadi dan sah. Ya. Sedangkan ibadah hanya disifati dengan hukum sah saja, ya, tidak sampai kepada tujuan. Misalkan contoh seperti yang tadi saya contohkan, akad jual beli. Ya. Nah, jual beli ini kan termasuk dalam hal akad. Ada transaksi antara dua orang. Nah, ketika transaksi dua orang ini supaya terpenuhi, maka apa syarat-syarat jual belinya? Tentu barangnya, terus pembelinya, penjualnya, segot segala macam terpenuhi, ya. Maka iktidatnya itu sah, ya. Karena sudah terpenuhi, maka hukum jual belinya sah. Nah, terus yang kedua, dari sisi nufuznya dia berhasil, artinya berhasil sampai kepada tujuan. Si pembeli mendapatkan apa yang dia beli. Nah, si penjual dia mendapatkan keuntungan dari apa yang dia jual sampai kepada tujuan. Nah, berbeda dalam hal ibadah. Kalau dalam hal ibadah hanya disifati dengan bil iktida, dengan perkara sah saja, tidak kepada nufuz tadi. Misalkan ada orang yang berpuasa, ketika orang sholat, ketika orang berpuasa, banyak orang mengatakan bahwa sholatnya ini, puasanya ini sudah sah, artinya sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, sehingga puasanya atau sholatnya iktidat sah. Tapi tidak ada orang mengatakan sholatnya ini, puasanya ini sudah berhasil atau sudah sampai kepada tujuan. Karena sampai kepada tujuan ini bukan masuk di ranah ibadah itu, tetapi hanya disebutkan sah saja, yang penting sah, tapi tidak disebutkan sampai kepada tujuan. Nah, istilahan ini menurut definisi istilah yang sering kita dengar di masyarakat atau di orang-orang atau umumnya, ya, bahwa ibadah itu dia sah, tidak sampai kita katakan sampai kepada tujuan. Wal fikhu, ini yang bab pertama ini membahas tentang definisi-definisi, ya. Jadi yang kita bahas ini intinya adalah usul fiqh, ya. Nah, tapi yang perlu kita harus pahami sebelum kita mengkaji usul fiqh ini secara mendalam, tentu istilah-istilah yang harus kita pahami dulu, ya. Nah, ini makanya banyak nanti dijelaskan tentang istilah-istilah, ya. Hukumnya, pembagiannya, apa definisinya, ini. Terus yang selanjutnya, wal fiqhu. Apa definisi fikih? Usulul fiqh. Wal fiqhu bil makna asy'ari. Tentu fikih yang dimaksud di sini bil makna asy'ari, dengan makna yang dibangsakan kepada syariat. Fikih secara syariat. Apa definisi? Akhassu minal ilmi, lebih khusus minal ilmi daripada ilmu. Jadi sebelumnya disebutkan ini fikih maknanya ma'rifatul ahkam, ya. Pada halaman 3 kan disebut fikih itu adalah ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum. Nah, mengetahui itu kan sifatnya ilmu, ya. Mengetahui. Nah, makna fikih di sini akhassu minal ilmi, lebih khusus daripada ilmu. Li sidqil ilmi, karena mencakup ilmu, ya. Bin nahwi, yakni dengan ilmu nahwu, wa ghairihi, dan selainnya. Fa kullu fikhin, maka setiap fikih
ilmun, adalah ilmu. Wa laisa kulli ilmin fikhan, dan tidak setiap ilmu fikhan adalah fikih. Maksudnya harus kita bedakan antara fikih dengan ilmu. Fikih itu lebih khusus atau lebih sempit maknanya daripada ilmu. Misalkan contoh, ada namanya ilmu fikih, ada namanya ilmu nahwu, ada namanya ilmu sorof. Nah, berarti fikih menjadi bagian daripada ilmu. Sehingga disebut di sini oleh Tuan Musonif, setiap fikih pasti ilmu. Tapi tidak setiap ilmu fikih, karena ilmu ini banyak. Ibaratnya kita katakan, ada dokter spesialis. Nah, dokter spesialis sudah pasti dokter. Nah, tapi dokter belum tentu spesialis. Atau ibarat santri Darussalam adalah santri, tetapi santri belum tentu santri Darussalam. Nah, santri yang mondok di Darussalam ini kan sudah pasti santri. Tapi santri secara umum belum tentu mondoknya di Darussalam. Nah, sama seperti fikih. Fikih ini lebih khusus dari ilmu. Nah, fikih ini pasti ilmu. Nah, tetapi ilmu belum tentu fikih. Nah, karena ilmu ini banyak sekali. Ilmu ini, ilmu itu. Maka fikih dan ilmu akhassu, lebih khusus, lebih sempit maknanya daripada ilmu. Wal ilmu, apa definisi ilmu? Ini berkaitan tadi fikih adalah akhassu minal ilm. Sekarang biar lebih jelas, ilmu itu apa? Dijelaskan oleh musannif, wal ilmu, dan adapun definisi ilmu, ma'rifatul ma'lumi, yakni mengetahui atau memahami, al-ma'lumi, yakni perkara-perkara yang diketahui. Itulah yang disebut dengan ilmu, atau pemahaman terhadap sesuatu yang diketahui, yang maklum, yang bisa diketahui. Maksudnya idraku ma min sya'nihi ayyu ulama ala ma huwa bi fil waqi'i. Itu definisi ilmu, yakni mengetahui, idrakuma, mengetahui sesuatu, min sya'nihi, dari keadaannya, atau dari kondisinya, atau dari perkara, dari suatu perkara, mengetahui sesuatu perkara. Itulah ayyu ulama, bahwa diketahui, ala ma huwa bihi, sesuai dengannya, fil waqi, pada kenyataan yang sebenarnya, fil waqi, pada kenyataan yang sebenarnya. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang diketahui, yang sesuai dengan kenyataan. Maksudnya pengetahuan yang kita pahami kepada sesuatu itu sesuai dengan kenyataannya. Misalkan contoh, gula itu rasanya manis. Nah, manis ini kan ilmu. Kita bisa tahu bahwa gula ini manis karena sesuai kenyataan. Kita ambil gula, kita makan, itu tuh manis. Atau kita misalkan pegang tembok, kita tahu keras, kenyataannya memang keras. Nah, terus pisang ini warnanya kuning, kuning. Atau kita mengatakan, tadi ustaz ini sudah datang. Apa buktinya? Tadi saya lihat. Itu namanya sesuai kenyataan yang sebenarnya. Nah,
Ada nanti yang sifatnya masih meragukan. Tadi sudah datang lagu antara iya tuh dek sengat mobil arah segitu baru lagu belum kita lihat orang. Nah, ini, ya. Nah, intinya ilmu itu adalah pemahaman sesuatu yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Itu namanya ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya ini dicontohkan ka'idrakil insani, ya, seperti mengetahui manusia, bi'annahu, dengan bahwasanya manusia itu hayawanun natikun, adalah hewan yang berpikir. Jadi kita sudah tahu, maklum, manusia ini termasuk hewan, tetapi hewan yang natik, yang bisa berpikir. Nah, kalau kita belajar biologi kan makhluk hidup ada dua, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, tidak ada disebut manusia, karena manusia bagian daripada hewan itu. Ada hayawan natik, ya, hewan yang berbicara atau yang bisa berpikir. Nah, ini sudah maklum, sudah diketahui dan sesuai dengan kenyataan. Apa kenyataan? Ya memang manusia hewan yang berbicara atau hewan yang berpikir. Kenapa manusia hewan? Ya karena memang manusia ini identik, mirip dengan hewan. Ya, sifat-sifatnya juga. Ya, kadang hewan memiliki satu ciri khas dalam sifatnya. Ya, misalnya kera itu sifatnya rakus. Ya. Ada babi sifatnya senang kepada yang kotor-kotor. Bunglon merubah dirinya sesuai pada tempatnya, kondisi lingkungannya. Nah, manusia hanya satu manusia, tapi bisa memiliki sifat sekebun binatang. Rakusnya iya, sifatnya seperti bunglon iya, munafik, nah, misalnya. Atau seperti babi bisa senang sama yang kotor atau maksiat segala macam, lengkap. Nah, ini yang namanya manusia. Maka manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Bedanya itu karena Allah memberikan kesempurnaan di dalam manusia itu. Arti sempurna di sini diberikan lengkap daripada makhluk yang lain. Malaikat Allah hanya berikan akal saja, tidak ada nafsu. Nah, ketika malaikat itu taat, wajar. Kenapa malaikat taat? Ya pantas, karena Allah memberikan dia hanya akal saja, tidak ada nafsu. Nah, kalau ada nafsu pasti nanti akan mengeluh lalu itu, atau akan merotes, atau akan menginginkan sesuatu. Tetapi malaikat tidak ada nafsu. Ketika disuruh taat, ya taat saja. Ketika disuruh sujud, ya sujud saja. Ya. Makanya makhluk yang taat malaikat ya wajar. Nah, gitu, ya. Nah, sebaliknya ada namanya hewan. Hewan Allah berikan nafsu, tapi tidak Allah berikan akal. Nah, ketika ada hewan, ya, saling pale oleh julun, ya, apa istilahnya, meong, ya. Atau tidak pakai baju depan kita, ya tidak malu, ya karena wajar, ya nafsu saja, tidak ada akal. Nah, manusia ini dua-duanya diberikan, ada akal, ada nafsu. Nah, ketika akalnya didahulukan, nafsunya disempitkan, akal ini menang, nafsu diturunkan, maka tentu dipuji oleh Allah SWT karena dia mampu menahan, melawan keinginan nafsunya. Dia tingkatkan akalnya. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan hatinya. Artinya menyucikan hatinya, dia tingkatkan ibadahnya, ketakwaannya, dan dia bisa kendalikan nafsunya, sifat hewannya, hayawaniyahnya. Nah, inilah makna daripada contoh, ya, dari ilmu, yakni mengetahui sesuatu yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, sebaliknya
Wal jahlu, kebalikan daripada ilmu, yakni wal jahlu. Apa artinya jahlu? Tasawwurus syai'i, yakni menggambarkan sesuatu. Ai idrakuhu, mengetahuinya, ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', yakni atas menyalahi sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, itulah makna secara untuk bisa mudah kita pahami, ya. Artinya mengetahui sesuatu, nah yang kenyataannya itu berbeda. Kita tahu tetapi kenyataannya berbeda dengan yang sebenarnya. Nah, ini dicontohkan seperti kaidrokil falasifati, seperti pengetahuan ahli filsafat, annal alama, bahwasanya alam, wahwa ma siwallahi, yakni sesuatu selain Allah, qadimun, yang sifatnya terdahulu atau qadim. Nah, ini tempat salahnya, ya. Jadi orang filsafat, ahli filsafat yang dulu, ya, mengatakan bahwa alam itu selain Allah tapi sifatnya qadim. Nah, berarti karena dia menganggap bahwa alam ini qadim, terdahulu, ya, maka disitulah tempat ketidaktahuannya. Dia katakan dengan pengetahuannya itu bahwa alam itu qadim, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Apa kenyataannya? Alam itu tidak qadim, tetapi hudus. Apa artinya hudus? Baharu, ya. Karena tidak mungkin alam ini baharu, qadim, ya, terdahulu, pasti baharu. Allah qadim, berarti selainnya baharu. Ini yang maksud disebut dengan jahal, tidak sesuai dengan kenyataan. Pengetahuannya tidak sesuai dengan kenyataan. Wa ba'duhum, nah sebagian mereka, wasofa hazal jahla bil murakkabi, artinya sebagian ulama mensifati kebodohan tersebut bil jahli bil murakkabi, ya, dengan jahil murakkab. Artinya bodoh level 2, atau bodoh kuadrat, atau bodoh bertingkat. Kok bisa bodoh kuadrat atau jahal murakkab? Karena yang pertama dia tidak tahu bahwa, ya, dia salah bahwa mengatakan alam ini qadim. Terus kesalahan yang kedua, kebodohan yang kedua, bahwa dia tidak merasa bahwa tidak salah, ya. merasa deh salah. Ini yang disebut dengan bodoh kuadrat, atau dalam istilah ahmak dungu, ya. Makanya Imam Khalil Al-Farahidi, ya, beliau membagi orang itu menjadi 4. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang memiliki ilmu, ya, dan dia tahu bahwa dia memiliki ilmu. Itulah orang yang alim, pas'aluhu. Maka mintalah petunjuk kepada dia. Ada orang dia berilmu dan dia tahu dirinya berilmu. Saya ini orang alim, saya ini pintar ilmu fikih, maka ketika kalian butuh maka bertanyalah kepada saya. Ini dengan PD-nya bagus begitu. Supaya apa? Supaya jelas. Kalau nanti ada orang yang butuh terkait masalah agama, supaya jangan salah orang ketika dia bertanya, minta fatwa segala. Ini saya ahlinya. Ibaratnya ada dokter, saya ini ahli gigi, maka cari saya kalau sakit gigi. Nendek, dokter saya jelas. Ini saya spesialis gigi. Ini dokter gigi, sakit gigi, Bu. Dokter apa lagi? Kandungan, adiknya. Ya. Maka harus jelas.
Ini disebut alim pas'aluhu. Dia betul berilmu sesuai dengan ilmunya, ahlinya, maka bertanyalah sesuai dengan pengetahuan. Terus yang kedua, kata Imam Khalid, ya, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada segolongan orang, kelompok orang yang memiliki ilmu tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya berilmu. Siapa itu? Yani al-ghafil, orang yang lalai. Ya, fazakiruhu, maka ingatkanlah dia. Kelompok yang kedua ini dia berilmu, memiliki ilmu, tapi dia tidak tahu, tidak sadar bahwa dia memiliki ilmu. Itulah orang yang lalai. Nah, ini banyak di antara kita, dari kita, ya. Misalnya kalau ditanya bagaimana hukumnya ini, wajib. Bagaimana hukumnya ini, haram. Berarti dia sudah tahu, berilmu, ini hukumnya ini. Tapi tetap saja dia lakukan. Berarti dia tidak tahu bahwa dirinya ada ilmunya. Itulah yang disebut dengan orang yang lalai. Ya. Coba kita tanya semua orang, bagaimana hukum mencuri? Haram. Aku maling, tetap masih. Ya. Bagaimana hukum sholat? Wajib. Karena tinggalan sebab dan seterusnya dan seterusnya. Itu dia disebut dengan dia tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu, tidak sadar bahwa dirinya tahu. Itulah yang disebut lalai, ghafil. Dan tentu sifat ghafil, sifat lalai ini lebih banyak menghinggapi kita atau mensifati kita daripada sifat zikir ini. Makanya Allah sangat mengatakan, ya, beruntunglah orang yang menyucikan hatinya, ya, berzikir. Untuk menyucikan hatinya dengan berzikir. Nah, sampai Allah sampaikan dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu dzikurullaha dzikran katsira. Zikir yang banyak. Nah, ini sifatnya umum, zikir. Mau selesai sholat silahkan, mau sebelum sholat silahkan, mau kapan saja silahkan. Nah, inilah luar biasanya ulama-ulama atau guru-guru kita. Karena kita selesai sholat ada perintah zikir-zikir, ya, dan juga ada dibuatkan cara zikir-zikir, wirid-wirid, karena saat itulah waktu di mana kita ada waktu untuk ibadah. Ya. Ini, ya. Itu contoh daripada orang yang berilmu tapi tidak tahu bahwa dirinya berilmu. Nah, yang ketiga, ada rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri bahwal jahil. Fa'allimu. Yang ketiga, ada orang yang tidak berilmu, denara ilmu, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak berilmu. Inilah yang disebut dengan jahil, orang yang bodoh. Nah, orang yang bodoh ini maka ajarkan dia supaya dia tahu. Dia tidak ada ilmunya tapi dia sadar bahwa dirinya tidak berilmu. Nah, ini lebih baik dari pembagian yang keempat. Apa itu? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak tahu bahwa dirinya denara ilmu. Itulah yang disebut ahmak dungu. Fajtanibu, maka jauhilah dia. Inti denara ilmu bu ngeraos pas pekena ini terus. Kayak bongol lah, padahal dia tahu nyam. Inilah yang disebut dengan ahmak. Denara ilmu bu tersalah, den milih salah. Kena doa. Inilah sebagian orang, dan tentu setiap kita paling tidak masuk kemana dulu. Tinggal kita cek masing-masing, ya. Dan setiap manusia pasti ada kekeliruan, ada kekhilafan, ya. Nah, di sini oleh Tuan Musannif menyebutkan bahwa jahal, ya. Jahal itu menggambarkan atau mengetahui sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Dicontohkan,
ahli filsafat mengatakan alam ini kodim. Ya. Ternyata alam yang dianggap oleh mereka ini kodim secara penalaran, secara ilmu pengetahuan, ya, ternyata kudus baru. Ya. Tetapi mereka tetap menganggap kodim. Nah, ini yang disebut oleh ulama atau sebagian ulama mengatakan bahwa ini yang namanya jahal murakkab, ya, sudah salah dan menganggap dirinya tidak salah. Ya. Waja'alal basito, dan menjadikan al basito, maksudnya jahal basit. Jadi ada dua jahal, bentuk jahal, ya. Ada jahal murakkab dan yang kedua jahal basit. Jahal murakkab itu ya yang tadi, ya, sudah tidak tahu salah dan tidak mau disalahkan. Nah, yang kedua namanya jahal basit. Apa maksudnya jahal basit ini? Adamal ilmi bisyai'i, yakni tidak mengetahui sesuatu, sama sekali tidak tahu. Murni tidak tahu, itu namanya jahal basit. Dan kebanyakan kita di sini, ya. Apa kenanya? Anda ketahui gerang detok, memang dia ketahui. Api si nele kubur tuh, apa ya? Saya le dalam balik dia ketahui. Tidak tahu, itu namanya jahal basit. Ini dicontohkan keadami ilmina, seperti ketidaktahuan kita bima tahtal arodina, ya, dengan sesuatu yang ada di bawah bumi. Lapisan bumi apa itu, ya, lapisan bumi. Oleh apa jaga? Dia tahu, memang tentu dia tahu. Nah, ini namanya jahal basit. Wa bima fi butunil bihari, dan terhadap perkara yang ada di dasar lautan, ya. Apa arah dasar lautan, ya, dasar samudera, apa di sana kita tidak tahu. Ini jahal basit. Wa ala ma zakarahul musannif, dan atas apa yang telah menyebutkan akan dia al musannif oleh tuan musannif, la yusamma haza jahlan, ya. Nah, artinya jahal basit, ya.